berprestasi itu adalah berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, seni budaya, cinta lingkungan, dan berbasis teknologi informasi. Itu visinya. Kemudian visi dari SMP Negeri 1 Ciledug ya, itu disingkat dengan akronim realistis ya, yang terdiri dari 1. religius, 2. akademik, 3. lingkungan, 4. seni, dan yang kelima adalah teknologi informasi ya. Kalau saya bacakan lengkapnya, religius adalah membentuk warga sekolah yang bertakwa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan sikap hidup berpancasila. Kemudian akademik, membentuk murid yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hebat Bapak Ibu, cita-citanya sampai ke internasional. Suaranya rada kurang Pak. Jadi ngomong kenceng punten ya, ngomong kenceng itu kayaknya kurang. Kemudian yang ketiga, biar nggak dingin, saya udah kerasa dingin Pak. Jadi pengen gerak. Yang ketiga adalah lingkungan ya. Penjelasannya adalah melaksanakan program berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS. Kemudian yang keempat, seni adalah mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal. Dan yang kelima, teknologi informasi adalah mengembangkan kegiatan berbasis teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu kodrat zaman. Yang namanya teknologi informasi sebagai guru, apalagi yang muda ya, yang tua juga wajib kalau menurut saya. Nah, betul. Mau mengajar dari ya, kalau teknologi informasi tidak dikuasai ya sepertinya kurang mengena. Bapak Ibu, selanjutnya program sekolah yang berdampak pada murid yang akan dilakukan di sekolah yaitu, nah sesuai dengan misi sekolah ada 5, maka program sekolah unggulan juga ada 5. Tapi karena di sini diminta hanya 1 saja, maka saya bacakan 1. Yaitu pada poin yang kelima, yaitu mengaplikasikan teknologi informasi dalam setiap kegiatan pembelajaran oleh semua guru di SMP Negeri 1 Ciledug. Jadi wajib Papiasya. Ya, sama satu sekolah. Itu program unggulan di bidang teknologi dan informasi. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan dari kemarin ya, inilah ada beberapa guru dengan inovasinya ya, karena diserahkan ke guru masing-masing. Ada yang membuat website ya Bapak Ibu ya, membuat website, jadi LMS-nya itu LMS sendiri gitu. Sudah mampu membuat LMS sendiri gitu, dan dilaksanakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Jadi mohon maaf, saya juga lihat-lihat di sekolah lain kok yang namanya daring, ada yang melihat hanya sekedar memberikan tugas lewat WA, ngasih video pembelajaran, nggak masalah gitu. Tapi di SMP 1 Ciledug sudah ada yang mampu membuat LMS sendiri dalam satu pelajaran gitu, karena tidak dikoordinir dalam semua pelajaran gitu ya. Dan juga mungkin sekolah-sekolah lain juga ada yang menggunakan LMS, Google apa namanya, Classroom ya, itu umum itu. Cuman saya nggak melihat, bukan kabarnya Pak ya, nggak melihat itu sebenarnya ada lagi ya yang menjadi bukan tuntutan ya, artinya anjuran dari pemerintah sumber belajar. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu di sini yang menggunakan LMS sumber belajar? Di situ lengkap Bapak Ibu. Jadi di sumber belajar itu ada LMS, di situ ada video pembelajaran. Silahkan video pembelajarannya menggunakan itu. Ada virtual lab-nya, barangkali yang pelajaran beberapa pelajaran ya, seperti matematika, IPA misalnya untuk SMP, fisika, biologi gitu dan lain-lain. Juga di situ ada virtual lab-nya, kemudian juga ada soal-soalnya juga, latihan dan lain sebagainya. LMS-nya sudah bagus. Seperti Bapak Ibu mungkin yang ada juga yang menggunakan di sini ruang guru.
Belum ya. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan itu cuman gratis, jadi nggak bisa berkembang. Jadi cuman tahulah ya. Karena di dalam ruang guru itu saya lihat itu bagus-bagus sekali video pembelajarannya, tapi di situ harus beli, gitu. Harus jadi anggota seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, tadi masalah aplikasi, tadi saya berikan aplikasi yang sesuai dengan Kementerian Kemdikbud apa ya? Namanya boleh di nama tadi Sumber belajar ada iya. Merdeka Mengajar. Merdeka Bangga itu Merdeka Mengajar dari kelas TK, SD, SMP, SMA itu ada semua aplikasinya. Ya, jadi belajar ini bisa ya Bu, belajar. ya belum sampai ke sana. Saya masih di bawah. Nih kalau kita menggunakan akun belajar, ada menggunakan aplikasi namanya Merdeka Mengajar. Ya, mengajar. Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Iya. Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Di situ ada dulu kawan ini Google Google Play Store kan? akun ID belajar. Sari menghormati kalau ada yang berbicara saya. Lanjut ya. Betul Pak Wahyu ya. Cuman kalau misalnya sumber belajar itu sudah lama, hampir 10 tahun mungkin. Nah itu juga pengembangan dulu juga ada yang namanya edukasi. Nah pengembangan edukasi itu sekarang ke sumber belajar. Kemudian apa langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program? Ya, kemudian apa sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, siapa yang dilibatkan, serta program dikatakan berhasil jika ya ini sebenarnya banyak tapi hemat saja, saya bacakan sedikit aja. Langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program yaitu yang pertama sekolah mengadakan seminar, mengadakan pelatihan, workshop ya untuk peningkatan kemampuan guru dalam membuat pembelajaran yang berbasis IT. Gitu. Alhamdulillah sudah pernah dilaksanakan sekali, mungkin ya karena kita sama bareng ya Pak Tias ya, mungkin dilanjut untuk kedepannya. Pernah sekali gitu. Itu workshop tentang membuat pembelajaran dengan berbasis IT. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan antara lain sarana dan prasarana, biaya dari pemerintah, khususnya BOS dan swadaya orang tua murid, kemudian penguasaan guru yang mampu menguasai IT. Kemudian siapa yang dilibatkan? Tentu saja yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab program kegiatan, kemudian guru dan murid sebagai pelaksana program, kemudian orang tua murid sebagai pendukung, dan pihak lain yang mendukung pencapaian program tersebut. Kemudian program dikatakan berhasil jika program tersebut berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan visi misi serta program dari sekolah kami yaitu SMP Negeri 1 Ciledug. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.